Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan kajian hadis kita, kajian fikih kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hikmah dari disyariatkannya ibadah kurban. Apa itu hikmahnya? Yaitu untuk mengagungkan Allah, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ibadah kurban itu bentuk taat kepada Allah, bentuk serah, menyerah diri kepada Allah secara sempurna. Kita diminta oleh Allah untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya dan membagi-bagikannya, makan dan bagi-bagikannya. Setahun mungkin kita tidak pernah menyembelih hewan, sapi atau unta atau domba, ya kan? Kalau nggak ada syariat kurban, kita nggak pernah nyembelih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ini semata-mata karena kita untuk ikut tunduk kepada Allah. Apa yang Allah suruh kita lakukan. Walaupun cuma urusan binatang kita ikutin. Walaupun urusannya urusan hewan. Kalau yang disuruh sembelih ayam kita sembelih, cuman ayam nggak masuk. Kalau yang disuruh sembelih adalah kuda, kita sembelih. Cuman kuda nggak masuk. Kalau yang disuruh sembelih rusa, kita akan sembelih. Jadi intinya kita ini mengikut apa yang Allah inginkan, kita serahkan diri kita. Jadi dalam berkurban ini harus ada ketaatan yang total ya. Kemarin sudah disampaikan di sini bahwa Nabi SAW itu tidak pernah mempunyai simpanan yang nilainya sampai nisab. Tidak pernah punya simpanan uang atau emas yang nilainya sampai nisab. Berapa nisab? 85 gram emas. Tidak pernah Nabi menyimpan uang senilai 85 gram emas, sekarang sekitar 240 juta ya. Tidak pernah Nabi menyimpan uang sebesar itu selama setahun, Pak. Kan kita sudah jelaskan kemarin. Tidak pernah. Karena uang Nabi keluar terus. Tapi walaupun uang Nabi keluar terus, tidak pernah punya uang banyak di rumah, tapi Nabi kurban terus. Nabi kurban terus. Tiap tahun kurban. 9 tahun beliau di Madinah, beliau berkurban terus. Sejak turun perintah kurban, beliau berkurban terus. Artinya, kurban itu ikut perintah Allah, nurut. Walaupun kita tidak punya banyak simpanan, yang penting kita mampu untuk makan, minum. Berapa hari kemarin? Masih ingat gak? Berapa? 4 ya? 4 apa 5? 10
11, 12, 13. 4 hari ini. Minimal 4 hari bisa makan, jangan gara-gara kurban jadi kagak bisa makan. Ya, 4 hari ini bisa beli makanan, bisa punya tempat tinggal, jangan gara-gara bayar kurban kontrakan diusir. Ya, ini bayar kurban tetap bisa makan, tetap bisa tinggal, bisa punya listrik buat anak istri, maka selebihnya kurban. Karena Nabi itu nggak pernah punya simpanan banyak. Nabi tahulah, Nabi itu kita tahu kalau pulang kadang nggak punya makanan, kadang ada tapi kadang nggak ada. Nabi itu bukan orang kaya sehingga tiap tahun harus kurban. Jangan nunggu kaya jadi untuk kurban itu, karena kurban itu beda. Kurban itu nggak mesti kaya. Kalau zakat harus kaya. Kalau zakat mal harus kaya. Kalau kurban nggak harus kaya. Ini jangan salah paham. Saya nggak zakat Ramadan, berarti saya nggak kurban. Nggak begitu. Kurban ini nggak mesti Anda orang kaya. Karena kalau antum melihat kehidupan Nabi, Nabi tidak pernah nyimpen uang. Pokoknya kurban beliau usaha ada untuk beli kurban. Ya, dan kurbannya Nabi berapa biji? Berapa ekor? Berapa ekor? Yang rutin ketika beliau hartanya pas-pasan. Berapa? Dua. Domba murah apa domba mahal? Domba mahal. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dombanya domba mahal. Kadang kita ini malu. Saya tuh kadang kalau lihat sirah Nabi itu ya, aduh, malu saya, Pak. Kalau bapak-bapak kayaknya udah bagus-bagus amalnya, saya malu. Astagfirullah, saya bilang nih, saya malu nih ceramah-ceramah begini, ceramah sirah. Ya, Nabi itu subhanallah, la ilaha illallah. Nggak pernah apa? Uangnya nggak pernah disimpan. Terus setiap datang waktu kurban pasti berkurban. Terus beli kurbannya berapa? Minimal 2. Terus yang dibeli 2 itu yang kecil-kecil apa yang bagus-bagus? Yang gede? Yang gede lagi yang dibeli. Kenapa? Karena ini permintaan Allah, begitu. Karena ini Allah minta, beli hewan sembelih. Allah minta. Begitulah kisah turunnya syariat kurban. Allah minta Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Allah minta saat itu. Allah minta Ibrahim menyembelih Ismail. Permintaan Allah. Secara hukum nggak boleh nyembelih anak, Pak. Ada syariat nyembelih anak? Ada syariat nyembelih anak nggak? Nggak ada, nggak boleh. Manusia nggak boleh disembelih. Secara hukum nggak boleh menyembelih manusia. Tapi kalau itu perintah dari yang menciptakan, yang punya alam ini, mau apa lagi? Itulah makna berserah dirinya Ibrahim alaihissalam. Berat, Pak, jadi Ibrahim dan Ismail berat sekali. Ibrahim berat, Ismail juga berat. Dari mulai mereka berbicara antara mereka berdua, sepakat mereka untuk menentukan waktu kapan pergi ke Mina. Di dalam perjalanan menuju ke Mina, kemudian sampai di Mina, kemudian sampai Ismail menjatuhkan dirinya atau dibaringkan dirinya sampai ke tempat penyembelihan. Sampai ayahnya megang pisau dan ingin menyembelihnya. Itu bukan perkara mudah. Itu bisa cancel di jalan, Pak, itu, Pak. Bisa, itu bisa gagal di jalan. Kita udah sering, saya tahun ini mau kurban, nggak jadi. Niat doang kurban, atau nggak jadi. Saya mau kurban yang gede, niatnya udah mau gede nih, dengerin ceramah. Habis itu kecil lagi belinya. Artinya, Pak, kita ini nggak kuat untuk benar-benar menyerahkan kecintaan kita kepada Allah. Kita diminta untuk mengeluarkan uang dan nominalnya tidak ditetapkan berapa, diuji masing-masing, kuat nggak ngeluarinnya, gede nggak ngeluarinnya. Jangan nyarinya masjid yang murah. Masjid ini berapa? 3,8, mahal. Cari masjid yang murah 3 juta, aneh di sini aja. Gimana? Ya, mau kurban tapi pilih-pilih harga. Kalau mau cari murah bagus, cari sendiri sapinya bawa ke masjid. Mau cari murah cari sendiri. Ya, cari kambing sendiri bawa ke masjid. Saya mau yang gede kambingnya, udah cari aja sendiri, nggak apa-apa. Masjid nerima kan kambing dari luar? Nerima. Tinggal nanti tanya berapa ongkos. Iya, udah itu begitu. Kalau misalnya mau
Iya, daripada ragu sama angka yang sih mahalan, terserah beli sendiri, nggak ada masalah kalau kita nggak yakin dengan harga itu. Jadi kurban itu adalah Allah minta kita mengeluarkan yang kita cintai. Ismail diminta, Ibrahim diminta untuk mengeluarkan anaknya untuk Allah. Ismail lebih dahsyat lagi, Ismail diminta ruhnya, dirinya, jiwanya, nyawanya diberikan untuk Allah Azza wa Jalla. Kita cuma diminta uangnya bisa dapat lagi minta uangnya. Makanya kurban itu kalau bisa kaum muslimin berkembang setiap tahun, karena Nabi berkembang kurbannya setiap tahun. Beliau berkembang setiap tahun. Yang sering 2 ekor unta, 2 ekor domba yang sering. Tapi dalam hadis banyak menjelaskan tentang bentuk-bentuk kurban Nabi. Ada Nabi pernah bagi-bagi hewan kurban. Subhanallah. Kalau lagi ada nih, di sini bapak-bapak yang lagi ada nih, yang punya banyak rumah, banyak mobil, mana kurbannya sini 100 ekor sini minta buat masjid. Iya, jangan mobil doang, banyak cakep-cakep. Mobil cakep-cakep. Maaf nih Pak, bukannya apa-apa, ya ini nasihat. Nggak ada yang kaya, kalau nggak ada ya udah 1 ekor, kali nggak ada kali sini. Sedang-sedang semua sini. Kalau sedang-sedang semua ya udah, alhamdulillah. Kalau yang punya sedang-sedang ada rezeki 2 ekor, ada rezeki 3 ekor. Nabi pernah bagi-bagi, itu pernah bagi-bagi. 1 bagi-bagi. Kata Uqbah bin Amir, qassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhahaya bain ashabihi. Riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi kurban hewannya, bukan bagi-bagi daging, bagi-bagi hewan. Bukan bagi-bagi daging, bagi domba, kambing domba. Karena dulu orang Arab sukanya domba. Sampai sekarang mereka suka domba. Kambing juga boleh, tapi domba. Dhahaya, dan Nabi domba juga, domba besar. Dibagi-bagi hewannya Nabi, bukan dagingnya. Waktu lagi mampu, waktu lagi punya persiapan uang, mungkin lagi baru dapat rezeki atau dapat harta rampasan perang, langsung dipakai, nggak jauh dipakai buat kurban, dibagi-bagi. Nabi pernah juga ngirim hewan keluar kota. Nabi tinggal di mana Nabi? Di Madinah. Pernah dikirim ke Mekah. Itu udah tahu kita. Ba'atha Rasulullah SAW hewan, Rasul mengutus atau mengirim hewannya bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau saat itu ingin pergi ke Mekah. Abu Bakar ingin haji ke Mekah. Dibawalah hewan itu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dititip hewannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Madinah dikirim ke Mekah. Jadi boleh ngirim ke Mekah juga boleh kalau mau, atau ngirim keluar kota. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membelikan hewan sapi untuk istrinya, sapi untuk istrinya. Bukan 1 istri. Jadi sapi itu untuk beberapa istri lah. Wallahu a'lam, Aisyah yang bicara. Ya, bukan untuk Aisyah sendiri, untuk Aisyah dan beberapa istrinya. Ya, 1 ekor itu dibagi-bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya 7 atau berapa wallahu a'lam. Yang jelas kata Aisyah, kami istri-istri Nabi dibelikan dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkurbankan untuk istri-istrinya dengan hewan ternak sapi. Apa maksudnya? Maksudnya ketika dalam kondisi mampu, maka Nabi SAW menyerahkan hartanya untuk Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kurban. Menyerahkan harta kepada Allah itu dalam bentuk zakat. 1, zakat itu sangat bahkan wajib, zakat mal bagi yang mampu. Yang kedua zakat fitrah, tapi zakat fitrah itu kecil, cuma 3,5 kilogram, kecil. Kita pinggirkan dulu zakat fitrah. Jadi zakat mal dan kurban. Zakat mal untuk yang kaya raya, yang punya uang lebih dari 85 gram emas tersimpan setahun. Sedangkan kurban tidak mesti yang kaya. Siapapun yang punya bekal 4 hari, buktikan Anda nurut sama Allah, berserah diri sama Allah. Allah tidak minta anak Anda, Allah tidak minta nyawa Anda, Allah minta harta Anda, keluarkan. Begitu. Berapa nilainya? Terserah. Yang jelas Nabi paling tidak keluar 2 ekor. 2 ekor domba. Berapa harganya 2 ekor domba yang gemuk? Berapa Pak?
Sekitar 10 juta. Nah, sekitar 10 juta. Jadi subhanallah harus ada targetnya. Oke, tahun ini saya kurban 2 ekor lah, atau 1,5 ekor, 1 ekor. 2 ekor atau 1 ekor tapi gemuk. Gitu. Harus ada target lah. Kalau mampu, nih Anda bicara kalau mampu. Kalau nggak sanggup, cari yang kata Nabi, kalau nggak sanggup kalian cari domba umur 6 bulan. Domba 6 bulan itu murah. Domba 6 bulan itu 2 juta paling, 2 juta kurang kali. Murah. Terus bapak-bapak kalau nggak sanggup juga, cari betina. Betina tuh lebih murah lagi, 1,5 bisa. Ya banyak kok yang jual domba betina. Yang udah kagak bisa ngelahirin. Domba betina yang sudah nggak bisa ngelahirin, yang menepos. Nah, menepos itu dijual Pak, murah. Begitu. Jadi ini berbicara yang bisa punya mod bekal selama 4 hari ya. Kalau enggak jangan. Kalau misalnya gara-gara kurban jadi minta-minta, jadi nggak bisa makan keluarga, jangan. Itu jangan. Kalau itu jangan, itu insya Allah diberikan daging kurban nanti dari saudara-saudara kita yang berkurban. Jadi hikmah kurban adalah kita menyerahkan kepemilikan kita yang kita cintai, yaitu harta, silakan disisihkan, ini untuk kurban. Itulah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan anaknya, kecintaannya, dan Ismail menyerahkan nyawanya. Kita diminta untuk menyerahkan harta kita untuk beli hewan kurban. Baik, itu hikmah dari penyembelihan ibadah kurban, menyerahkan diri kita, harta kita, kecintaan kita untuk Allah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita akan masuk ke dalam fikih kurban. Fikih kurban, pertama, kurban itu kemarin juga sudah disebutkan adalah hewan yang disembelih di waktu duha, hewan ternak, unta, sapi, kambing yang disembelih di waktu duha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya kapan? Waktunya setelah salat apa namanya? Id. Setelah salat Idul Adha. Kalau corona dulu nggak ada salat Id, misal tidak ada salat Id kaum muslimin gara-gara corona misal. Jadi jam berapa? Nggak ada salat Id. Jadi pakai jam kalau nggak ada salat Id. Pakai jam, kira-kira umat Islam selesai salat Id jam berapa? Begitu aja. Begitu Pak. Jam berapa biasanya salat Id selesai? Jam 7:30. Jam 7:30 lah paling aman. Begitu. 7:30 kita sembelih karena nggak ada salat. Jadi di Air Petra begitu. Kalau misalnya corona di Air Petra jangan malam Id, nggak sah. Kalau mau pagi jam 7:30, 7:30 terus sampai ke sana bisa. 7:30, 7:30 terus malamnya, tapi malam tanggal 11 berarti. Malam tanggal 11 bisa. Itu sah. Tapi kalau malam Id, malam tanggal 10 itu nggak sah ya. Insya Allah itu semua kita sudah tahu. Baik, itu kalau kita waktunya, masalah waktu. Sekarang berikutnya, pahalanya apa sih? Pahala kurban. Kurban pahalanya dibagi 2. Seperti yang kita tahu. Pahalanya dibagi 2. 1 pahala sembelihan, yang kedua pahala sedekah daging. Nah, ini tiap tahun kita ngulang lagi, gak apa-apa ya. Pahala sembelihan dan pahala sedekah daging. Apa maksudnya pahala sembelihan? Hewan yang kita beli, kita niatkan, ya Allah, ini perintahmu, aku niatkan untuk menyembelih hewan kurban dengan dana ini pada tahun ini. Bismillah, saya niatkan lillahi ta'ala. Maka dibelilah hewan kurban itu. Dibeli oleh panitia. Setelah dibeli oleh panitia, nanti disembelih. Ya kan? Disembelih oleh panitia. Ketika hewan itu disembelih dengan niat kurban, ya, dengan niat kurban, maka ada pahalanya sendiri. Pahala sembelihan kurban ada sendiri. Nyembelihnya itu, goroknya. Bismillahi Allahu Akbar, kurban atas nama fulan, begitu. Maka ditek
disembelih itu pas saat sembelih, sebelum darah menetes, belum menetes ke tanah, itu ada pahala khusus di situ. Ini namanya pahala sembelih. Ada satu lagi, pahala sedekah. Pahala sedekah itu ketika dagingnya dibagikan, pahala sedekah. Nah, itu dua. Sekarang apa pahala dari hewan kurban? Karena banyak sembelihan yang bukan kurban. Banyak sembelihan yang bukan kurban. Satu, sembelihan buat makan-makan. Maka sembelihan ini nggak dapat pahala seperti sembelihan kurban, beda. Ada sembelihan yang buat jualan, disembelih untuk dijual, ini nggak dapat pahala sembelihan. Ada yang disembelih untuk akikah, ini pahalanya juga pahala akikah beda sendiri. Ada sembelih untuk sesajen, ini nggak dapat pahala tapi dapat dosa. Ada nggak ya? Nauzubillah min zalik. Ya, cari kerbau yang albino, kerbau putih, ya, disembelih, darahnya diambil, ditanam, palanya diambil, ditanam. Nauzubillah min zalik. Ini ada namanya sembelihan berdosa. Ayam cimani, ambil ayam, disembelih, warnanya hitam, kulitnya hitam, darahnya hitam, disembelih malam. Ya, kasih ke kuburan, kasih ke roh, itu juga dosa. Jadi ada sembelihan yang dosa. Jangan sangka ada sembelihan yang dosa. Ada juga orang yang dosa gara-gara mengharamkan sembelihan hewan. Ada dosa dia. Kenapa? Karena dia berfatwa atau dia berkeyakinan sapi itu suci, tidak boleh disembelih. Dosa itu. Iya, jadi aneh-aneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang telah mensyariatkan sembelihan di hari Idul Adha. Dengan itu kita jadi pinter. Kalau nggak pakai itu, kita nggak peduli tuh dengan sembelihan-sembelihan yang untuk sesajen, sembelihan-sembelihan untuk disedot darahnya doang, sembelihan untuk penangkal kejahatan, penangkal musibah, nggak ada itu. Terus ada lagi yang tidak menyembelih, ya, mengharamkan sembelihan. Kita jadi nggak ngerti itu. Kalau nggak ada Idul Adha, kita jadi nggak ngerti itu semua. Dengan adanya Idul Adha, kita jadi ngerti semua itu salah. Yang tadi itu salah. Jadi ada sembelihan yang berdosa, ada sembelihan yang berpahala, ada sembelihan yang biasa-biasa saja. Paham ya Pak ya? Nah, untuk kurban inilah satu-satunya sembelihan yang punya pahala khusus. Gitu. Tidak ada yang lain. Makanya rugi. Makanya kata ulama gini, rugi kalau kita di Idul Adha itu sedekah senilai hewan kurban. Saya sedekah aja 3,5 juta. Saya nggak mau kurban. Itu rugi. Karena amalan terbaik di hari itu adalah kurban. Hari itu doang waktu kurban, waktunya tuh ibadah itu ada aturannya. Waktunya cuma 10 sampai 13. Menurut Imam Syafi'i, menurut imam lain cuma 10 sampai 12. Di hari itu nggak kurban, sedekah doang, rugi. Karena itu waktu terbaik ibadah, amal terbaik yang Allah cintai saat itu adalah kurban. Allah yang bikin syariat, jangan semaunya. Kalau semaunya ntar kayak agama lain. Jangan semaunya beribadah tuh, ikuti apa yang Allah inginkan. Ya. Jadi ini ibadah ada pahala khusus, pahala sembelihan. Apa pahala sembelihannya? Banyak ini, banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nih? Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Hewan itu datang di hari akhir di padang mahsyar, dia datang dengan tanduk-tanduknya. Ini anjuran untuk memilih hewan yang bertanduk, tapi boleh juga yang enggak bertanduk. Ya. Kalau bertanduk dia akan datang dengan tanduknya. Kalau enggak ada tanduknya, ya dia enggak datang, enggak pakai tanduk ya. Datang dengan tanduk-tanduknya. Kemudian datang dengan bulu-bulunya. Datang juga dengan kuku-kukunya. Kenapa? Kenapa sih Allah menyebut tanduk, bulu, kuku? Karena itu bagian yang dibuang. Ya, bagian yang tidak dimanfaatkan. Itu yang tidak dimanfaatkan pun akan datang menjadi saksi. Bagaimana daging yang dibagikan ke orang lain? Bagaimana daging yang dimakan?
yang dimanfaatkan. Begitu. Jadi dia akan jadi saksi. Nah ini maksud anak pahala khusus hewan yang disembelih di kurban. Gak ada nih hewan lain dapat pahala kayak gini. Jadi dia datang jadi saksi ya. Dia datang bukan jadi kendaraan untuk lewatin sirat. Katanya ada begitu. Wallahu alam Pak, saya nggak tahu wallahu alam. Wallahu alam, saya belajar fikih kurban langsung sama Syekh Talaqi fikih kurban. Saya dengerin YouTube fikih kurban dari para syekh. Saya baca buku, saya tidak nemukan wallahu alam. Saya nggak nemukan hewan kurban jadi kendaraan lewatin sirat itu. Gitu ya, wallahu alam nggak ada Pak, kok dari mana? Kalau kita punya setiap kita hidup 50 tahun di dalam Islam, berkurban 50 kali, berarti 50 kendaraan kita banyak banget. Tapi kalau 50 kita berkurban, dia datang menjadi saksi itu ya. Itu gampang kalau itu. Jangankan hewan kurban, tanah aja jadi saksi nih tanah jadi saksi. Ya, jangankan hewan kurban, itu ayam, kucing yang Bapak kasih makan itu jadi saksi. Apalagi hewan kurban. Bismillah atas nama fulan dan keluarga, Allahu Akbar. Masya Allah, saksi dia nanti untuk fulan. Jadi dia datang menjadi saksi sempurna dengan semua bulu-bulunya yang sudah dicopot, sempurna dengan kuku-kukunya, dengan kaki-kakinya, sempurna datang kembali dengan izin Allah. Gak usah khawatir masalah itu hewan udah dimakan, udah hilang, udah jadi tas tuh, itu bulan gak usah khawatir. Allah bisa ciptakan kembali semua makhluk itu terkumpul di atas tanah ini Pak, gak usah khawatir Pak. Mau jadi tas, udah mau jadi tulang, udah mau jadi tanah, semua ada di atas muka bumi Allah. Tinggal Allah ubah suai ulang. Ya manusia aja bisa recycle, apalagi Allah simple itu. Allah bisa merubah segala sesuatu dengan kehendaknya, dengan kun fayakun. Yang kedua, pahala sembelih khusus bagi kurban ini adalah dia sebagai penghapus dosa-dosa yang silam. Disebutkan di dalam hadis riwayat Hakim rahimahullah, kata Nabi SAW, fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin taqturu bin damiha kullu dzambin amiltihi. Sesungguhnya akan Allah ampuni dosa-dosamu yang pernah engkau lakukan sejak tetesan pertama dari darahnya. Masya Allah. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Tas tetesan pertama, maka seluruh dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya beda kan? Jadi di hewan disembelih kita dapat, yang disembelih kita yang diampunin. Ya, yang disembelih kita yang diampuni. Dan dia bahagia. Bahagialah hewan-hewan yang terpilih sebagai hewan kurban. Bahagia dia di sisi Allah. Di darahnya dia pas sampai ke titik tanah satu pertama, maka semua dosa kita diampuni. Dosa-dosa apa? Dosa kecil dan dosa-dosa antara kita sama Allah. Bukan dosa sama manusia. Sama manusia minta maaf. Dosa sama Allah, dosa lalai, dosa males, dosa-dosa yang sama Allah. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Nomor 3, yang 2 tadi penghapus dosa. Yang ketiga pahala yang besar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma lana fiha? Apa yang kita dapatkan dari kurban? Pahala apa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah SAW, bikulli sya'ratin hasanah, yaitu setiap sehelai rambutnya tercatat sebagai satu kebaikan. Berapa jumlahnya itu? Berapa jumlah bulu domba, bulu sapi dan kambing? Ya, subhanallah. Dan Allah maha kaya. Allah maha kaya untuk memberikan pahala kepada hambanya.
Jadi makanya ibadah ini hukumnya jadinya sangat sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Nah, ini namanya pahala sembelihan. Namanya pahala sembelihan. Khusus buat yang disembelih di hari raya Idul Adha. Pahala sembelihan. Setelah pahala sembelihan ada namanya pahala yang kedua, pahala sedekah. Pahala sedekah itu diambil atau berlangsung dari dagingnya, dari sedekah daging. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang yang berkurban mendapatkan dua pahala. Pahala bersedekah dan pahala berkurban. Nah, sekarang niat, lafaz niat. Bagaimana niat kurban? Kapan niat kurban diniatkan? Kata ulama, niat kurban diniatkan boleh sejak sebelum 1 Zulhijjah. Kayak sekarang nih, saya udah mau kurban, boleh niat dari sekarang. Mendahulukan niat. Boleh. Saya mau kurban 1 ekor sapi. Bismillah. Ini saya beli. Udah cari sapinya, saya beli. Dan ini saya mau kurban. Boleh. Sudah diniatkan untuk kurban. Boleh juga niat itu tanggal 1 Zulhijjah. Apa bedanya? Bedanya kalau niat sebelum 1 Zulhijjah, sekarang Zulqa'dah ya. Sekarang tanggal berapa sih? Hati-hati nih, udah dikit-dikit lagi udah mau 1 Zulhijjah ya. Tanggal berapa sekarang, Pak? 11 Mei. Zulqa'dahnya 24. 24 ya. 5 hari lagi berarti. 5 hari lagi awal Zulhijjah. Kurang lebih lah, nanti kita lihat. Apa bedanya yang niat sekarang dengan niat 1 Zulhijjah? Bedanya adalah kalau kita niatnya dari sekarang itu kita belum kena sunnah berikutnya. Belum kena sunnah. Tapi kalau kita niatnya 1 Zulhijjah, kita langsung kena sunnah. Sunnah 1 Zulhijjah yaitu tidak mencukur kuku kita, jenggot kita, rambut, jambang semua. Pokoknya rambut dan kuku kita. Jadi saya udah niat nih sekarang. Iya, boleh. Tapi belum kena sunnah itu. Kapan kena sunnah itu? Tanggal 1 Zulhijjah. Tapi gini, saya niatnya nggak niat nih, nggak punya duit. Qadarullah, dengan izin Allah, tanggal 5 Zulhijjah ada yang ngasih? Ada yang ngasih? Kambing. Tanggal 5. Nih ente kurban nggak? Nggak ada. Nah, kan ada, kejadian ini terjadi ya. Ana nggak ada. Maka ini ada hewan buat kamu kurban. Nah, ketika tanggal 5 dia dapat hewan kurban, langsung dia niat kurban, di situ dia kena hukum sunnah nahan, iya. Sunnah untuk menahan cukuran. Jadi kalau kita niat boleh sebelum tanggal 1 Zulhijjah, boleh di tanggal 1 Zulhijjah, boleh juga setelah 1 Zulhijjah, di tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh juga niat kurbannya tiba-tiba mau kurbannya tanggal 12 Zulhijjah, boleh juga, nggak apa-apa. Kalau niatnya tanggal 12 Zulhijjah berarti nggak kena tuh sunnah yang tadi. Sebab baru niat, nggak punya uang. Tapi jangan licik. Aneh mau kurban tapi niatnya nanti aja pas tanggal 10, itu nggak boleh itu. Itu licik namanya. Itu tetap kena sebab dia sudah ada keinginan, sudah nih niat ya. Jadi niat bisa diniatkan sejak awal. Sejak kalau kita datang ke pos kurban, bayar kurban, dari situ kita sudah mulai boleh niat. Ya Allah, ini kurban saya tahun ini. Terus lafaz, sekarang lafaz niat. Lafaz niat itu juga sudah sempat disampaikan di awal dulu. Lafaz niat bisa diucapkan, bisa dalam hati. Apa lafaznya? Lafaznya atau teksnya yaitu Bismillah, aku niatkan untukku dan keluarga. Sebaiknya dalam niat
diikut sertakan keluarga. Itu yang dilakukan Nabi. Sebaiknya diikutkan keluarga. Saya niat kurban untuk nama saya, bismillah, niat atas nama rahmat dan keluarga. Udah begitu aja. Nanti ada pertanyaan, Ustadz, siapa yang maksudnya keluarga? Panjang kalau dijelasin. Ada yang mengatakan maksudnya keluarga adalah yang ditanggung nafkahnya. Ada lagi pendapat yang dimaksud keluarga adalah yang tinggal dalam satu rumah. Ada lagi maksudnya keluarga adalah yang satu nasab. Semua itu pendapat, Pak. Keluarga adalah satu nasab, keluarga adalah satu atap rumah, keluarga adalah yang dinafkahi. Ini pendapat. Nabi tidak pernah menjelaskan siapa itu keluarga. Nabi hanya mengatakan bismillah, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Dah. Jadi lepas saja makna keluarga seluas-luasnya. Jangan disempitkan. Terserah. Nanti Allah masukkan semua. Terserah. Mau yang serumah, yang enggak serumah, mau yang bapak, mau yang ibu, mau yang istri satu, istri dua, anak dari istri satu, istri dua, pokoknya keluarga. Kagak ada, cuman teori aja, teori. Ya, istrinya satu, ya abangnya, adiknya, yang penting keluarga. Biar lafaz itu lepas seluas-luasnya makna keluarga. Soalnya ada, Pak, ada yang kurban sama kita, ibu-ibu, Ustaz, ana mau kurban atas nama saya dan keluarga. Tapi saya mau nyebutin keluarga saya. Maksudnya saya mau atas nama saya dan keluarga saya dalam kurung bapak saya, ibu saya, anak saya. Ya, nanti jadi nggak sah nanti kalau digituin. Kalau disebutkan namanya nanti jadi nggak sah, Bu. Karena satu ekor kambing untuk satu orang, sepertujuh sapi untuk satu orang. Satu orang nama ibu aja, kalau ditambah nama yang lainnya nanti bisa rusak hukumnya. Tapi saya mau ikut sertakan keluarga saya, bapak saya, ibu saya. Udah pokoknya niat aja untuk ibu dan keluarga. Udah, gak usah diajarin. Allah Azza wa Jalla lebih tahu. Allah Maha Luas. Ya, Allah Maha Luas. Udah bismillah, yakin aja. Jadi lafaznya dianjurkan lafaz bismillah. Maaf. Tadi apa? Untuk saya dan keluarga. Bagaimana? Saya niatnya untuk saya dan keluarga, tapi ketika dibacakan oleh si pembaca penyembelih nggak ada keluarganya, nggak apa-apa, insya Allah. Nggak apa. Cuman kalau bisa dibacakan untuk saya dan keluarga, dibaca ya bagus. Tapi kalau nggak apa-apa. Tergantung niat yang antum pertama. Saya niat dari pertama menyerahkan dana ini atau hewan ini untuk saya dan keluarga. Nanti dia nggak kesebut keluarganya, tidak apa-apa. Ya. Dititip aja, dititip di pengkurbannya yang panitia. Saya tolong tambahin saya dan keluarga begitu. Itu lafaznya. Sekarang ini hal lama tapi kita ulang lagi. Bagaimana kurban untuk mayit? Bagaimana hukum kurban untuk mayit? Baik. Tadi kurban terbagi menjadi dua. Satu apa? Pahala apa? Sembelihan. Satu pahala sedekah. Menurut ulama ada dua nih. Masalahnya nih. Kurban untuk mayit jadi pertanyaan. Apakah kurban untuk mayit dapat dua-duanya atau dapat satu saja? Apakah dapat pahala sembelih juga? Hewannya akan jadi saksi untuk mayit, akan penghapus dosa mayit, akan penambah pahala mayit, atau tidak, atau hanya pahala sedekah untuk mayit, sedekah daging untuk mayit. Ini jadi pendapat berbeda. Ulama ada dua pandangan. Pandangan pertama, orang yang mayit, jika kita sembelih untuk mayit, maka mayit dapat dua-duanya. Dapat pahala sembelih dan dapat pahala sedekah. Ini mayoritas ulama, ini kebanyakan ulama, ini anak pakai ini. Kebanyakan ulama begini pendapat. Ada satu ulama dari kalangan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, kata mereka untuk mayit tidak dapat pahala sembelih, hanya dapat pahala sedekahnya saja. Pilih mana? Pilih aja yang ini, yang dapat banyak pahala. Ikuti pendapat jumhur, boleh. Yang mau ikut pendapat Syafi'i silakan aja. Intinya berkorban untuk mayit boleh, sah, tidak ada masalah. Cuman masalahnya adalah disebut kurban
dan sedekah atau sedekah saja, itu saja. Cuman itu perbedaan ulama. Sebagian mengatakan apa tadi? Dia adalah kurban dan sedekah. Sebagian mengatakan dia hanya sedekah saja. Kita ikut pendapat yang dia tercantum sebagai kurban dan sedekah. Allah Maha Kaya. Biar kita niatkan untuk almarhum, semoga dapat pahala sembelihan dan sedekah. Itu aja. Baik, itu kurang lebih masalah fikih kurbannya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada 2 pertemuan lagi. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.